Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya di Next Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Your in April. Film ini menceritakan seorang pianis jenius yang bernama Arima Kosei. Namun karena trauma masa lalunya yang membuatnya tidak bisa mendengarkan suara piano, dia pun berhenti menjadi seorang pianis. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang wanita ceria yang bernama Miyazuno Kaori. Semenjak saat itu hidup Kosei perlahan-lahan menjadi lebih bermakna. Namun sebelum kita mulai alur ceritanya, seperti biasa saya kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian lebih bisa menikmati film ini jika menontonnya secara langsung. Dan bagi kalian yang masih melanjutkan video ini, kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita diawali saat seorang siswa sedang memainkan sebuah piano. Yah, namanya adalah Arima Kosei. Dulunya dia adalah seorang pianis jenius yang memiliki banyak penghargaan. Dia dilatih oleh ibunya kala itu. Meskipun sedang sakit, ibunya mendidik Kosei sangatlah keras. Maka dari itu Kosei kecil sangat membenci ibunya. Meskipun Kosei sangat mahir memainkan piano dan mendapatkan banyak penghargaan, dia masih saja dimarahi oleh ibunya agar selalu mengikuti partitur lagu yang sudah disediakan. Maka dari itu Kosei dijuluki sebagai Human Matronum kala itu. Namun semenjak ibunya meninggal, dia tidak lagi memainkan piano karena dia tidak bisa mendengarkan lagi not dari pianonya. Kosei merasa kalau itu adalah hukuman dari Tuhan. Karena sehari sebelum ibunya meninggal, dia menyumpahi ibunya agar cepat mati. Kosei memiliki dua orang sahabat dekat, yaitu Tsubaki, teman dari masa kecilnya, dan Watari, pria playboy yang mengandalkan eskul sepak bola. Saat perjalanan pulang, Tsubaki mengatakan kalau teman dari Tsubaki memiliki perasaan pada Watari dan meminta mengenalkannya pada hari Sabtu. Tsubaki juga mengajak Kosei untuk ikut agar menemani Tsubaki saat dia mengenalkan Watari. Singkat cerita, Kosei sudah sampai di taman lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Saat menunggu yang lainnya, Kosei mendengarkan sebuah alunan musik yang terbawakan oleh angin. Lalu dia pun mencari asal dari musik itu. Dia pun menemukan seorang wanita dan 3 anak kecil sedang bermain musik. Kosei yang takjub dengan permainan wanita itu ingin mengabadikan momen tersebut. Namun tiba-tiba datang angin kencang yang membuat rok wanita itu terangkat. Wanita itu pun melihat Kosei yang sedang menggambil gambar dirinya, lalu menghampiri Kosei dan menuduhnya orang yang mesum. Tak lama kemudian Tsubaki dan Watari pun datang. Yang ternyata wanita itu adalah Kaori, wanita yang akan dikenalkan pada Watari. Setelah itu Tsubaki mengajak mereka untuk menonton pertunjukan dari Kaori yang akan mengikuti kompetisi biola saat itu. Kosei yang memiliki trauma pada musik klasik, dia pun menolaknya. Namun karena terus dipaksa oleh Tsubaki dan yang lainnya, dia pun mau pergi untuk menonton pertunjukan. Setiba di gedung pertunjukan, Kosei pun menjadi perbincangan penonton karena Kosei cukup terkenal di kalangan pecinta musik klasik. Tak lama kemudian kompetisi pun dimulai. Satu persatu peserta pun mulai memainkan musik yang sudah ditentukan. Watari yang tidak begitu mengerti tentang musik klasik kemudian tertidur saat pertunjukan berlangsung, kayak dinyanyiin lagu Nina Bobo. Sampai pada akhirnya giliran Kaori pun tiba untuk tampil. Tsubaki dan Watari sangat bersemangat untuk melihat pertunjukan Kaori saat itu. Saat memainkan biolanya, Tsubaki bingung karena Kaori tidak mengikuti partitur nada seperti peserta yang lainnya. Ternyata Kaori mengikuti kompetisi itu hanya untuk bersenang-senang dan tidak berniat untuk memenangkan kompetisi tersebut. Perbuatan Kaori itu membuat salah satu juri cukup kesal. Namun Kosei yang melihat Kaori yang bisa bermain musik dengan bebasnya membuatnya sangat takjub. Setelah pertunjukan itu, Kosei sering sekali memikirkan Kaori yang bisa bermain musik dengan bebasnya. Sampai suatu ketika, Kosei bertemu dengan Kaori yang sedang menunggu Watari pulang. Namun karena Watari sedang mengikuti eskul sepak bola,
Kaori pun mengajak Kosei makan siang bersama untuk menggantikan Watari makan di sebuah restoran. Di dalam restoran tersebut terlihat dua anak kecil yang sedang asik memainkan piano. Kaori yang gemas melihat mereka berdua lalu menghampiri mereka. Lalu dia pun mengatakan kalau temannya sangat mahir memainkan piano. Kaori pun meminta Kosei untuk memainkan piano saat itu. Awalnya Kosei menolaknya, tapi pada akhirnya Kosei mau bermain piano demi anak-anak itu. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar sampai-sampai seistri restoran begitu kagum mendengarkan alunan musik yang Kosei bawakan. Namun saat di tengah-tengah permainan tiba-tiba Kosei berhenti, lalu segera pergi dari restoran. Saat perjalanan pulang, Kaori tiba-tiba menyusulnya dan mengajaknya ke suatu tempat untuk melihat sunset di sana. Kaori mengatakan kalau dirinya sangat mengagumi Kosei yang terkenal di kalangan pemusik muda. Lalu Kaori menanyakan alasan kenapa Kosei berhenti menjadi seorang pianis. Padahal dia memiliki bakat yang luar biasa untuk menjadi seorang pianis yang terkenal. Lalu Kosei mengatakan kalau sekarang dirinya hanya bisa bermain piano sampai di pertengahan lagu saja. Karena saat dia di pertengahan lagu dirinya tidak bisa mendengarkan suara dari pianonya. Kaori yang mengetahui hal itu lalu menyemangati Kosei lalu meminta Kosei untuk menjadi pengiringnya di kompetisi selanjutnya. Namun Kosei menolaknya karena ia sudah tidak mau lagi bermain piano. Kaori yang tidak mau menyerah kemudian meminta bantuan pada Tsubaki agar Kosei mau menjadi pengiring Kaori di kompetisinya nanti. Tsubaki pun mau membantu Kaori dengan senang hati karena dia juga ingin Kosei bermain piano lagi. Lalu mereka memutar lagu yang akan dimainkan mereka nanti di kompetisi. Menggunakan speaker sekolah, mereka juga menaruh partitur lagunya di tempat-tempat yang sering Kosei lihat. Bahkan Tsubaki menaruh partitur lagunya di depan rumah Kosei. Semua itu Tsubaki lakukan karena dia tidak mau pianis jenius sekaligus temannya berhenti memainkan piano. Namun sayangnya, semua usaha mereka tidak membuahkan hasil karena Kosei masih menolak tawaran dari Kaori. Sampai pada hari pertunjukan pun Kosei lebih memilih tiduran di atas gedung sekolah. Tak lama kemudian Kaori menghampiri Kosei meminta untuk menjadi pengiringnya di hari itu. Sampai-sampai dia menundukkan kepalanya dan menangis di hadapan Kosei. Kosei pun menjadi merasa iba dan bersedia ikut dalam kompetisi. Lalu mereka pun kemudian bergegas pergi ke gedung pertunjukan. Dengan bantuan Tsubaki dan Watari akhirnya mereka sampai tepat pada waktunya. Saat Kosei menghafal partitur lagu di ruangan tunggu, Kaori meyakinkan Kosei kalau semuanya akan baik-baik saja. Sampai pada akhirnya giliran mereka pun tiba. Pada awalnya mereka memainkan lagu dengan baik. Sampai pada pertengahan lagu, Kosei seperti melihat ibunya sedang menatapnya dengan tajam. Kemudian Kosei mulai tidak bisa lagi mendengarkan not dari pianonya, yang tentu saja menjadikan irama musik mereka menjadi berantakan. Karena tidak mau menjadi penghambat bagi Kaori, Kosei pun memutuskan untuk berhenti memainkan pianonya. Namun, Kaori juga ikut berhenti memainkan biolanya. Lalu mengajak Kosei bermain satu kali lagi. Karena sebenarnya Kaori hanya ingin bermain satu panggung bersama Kosei dan tidak peduli dengan kompetisinya. Mendengar hal itu, Kosei kembali lagi memainkan pianonya. Meskipun dia tidak bisa mendengarkan suara not piano. Namun karena Tsubaki selalu menaruh partitur lagu di sekelilingnya, dia bisa memainkan pianonya meskipun tidak bisa mendengar not pianonya. Karena hal itu, Kosei menyelesaikan lagunya dan mereka pun mendapatkan tepuk tangan yang meriah kala itu. Kaori pun sangat berterima kasih pada Kosei karena mau menjadi pengiringnya. Beberapa hari kemudian saat pulang sekolah, Kosei bertemu lagi dengan Kaori. Dia memberitahukan kalau mereka diundang untuk bermain di konser gala. Setelah menunjukkan surat undangan, Kaori kemudian mengajak Kosei terjun ke sungai dari sebuah jembatan.
Karena kagum melihat cara hidup Kaori yang sangat bebas, Kosei pun ikut terjun ke sungai seperti Kaori. Setelah itu mereka pergi ke rumah Kosei untuk ganti baju. Kosei pun meminjamkan bajunya pada Kaori karena baju Kaori masih basah. Kaori kemudian melihat ruangan Kosei yang berantakan dan piano Kosei yang sudah berdebu karena sudah lama tidak digunakan. Dia pun kemudian segera membersihkan ruangan itu agar mereka bisa berlatih di sana. Lalu saat bersih-bersih, Kaori melihat partitur lagu. Dia pun kemudian memutuskan akan memainkan lagu tersebut di konser gala nanti. Semenjak saat itu, mereka berlatih dengan giat untuk persiapan tampil di konser nanti. Sampai pada hari pertunjukan, Kaori malah tidak datang ke acara tersebut. Maka dari itu, Kosei mau tidak mau harus tampil di acara tersebut sendirian. Ternyata lagu yang saat ini dia mainkan adalah lagu yang sering dimainkan oleh ibunya untuk menidurkan Kosei kecil. Sambil memainkan lagu, Kosei mengenang masa lalu saat ibunya masih hidup. Pada saat itu juga, bibi Kosei mengenang ibunya yang berusaha keras mengajarkan Kosei bermain piano karena dirinya tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Maka dari itu, ibu Kosei bertekad menjadikan Kosei menjadi seorang pianis yang sangat berbakat. Sekarang Kosei jadi tahu kalau ibunya sangat sayang pada dirinya, dan dia pun akhirnya terbebas dari trauma masa lalunya. Beberapa hari kemudian mereka mengetahui alasan Kaori tidak hadir ke pertunjukan itu, dikarenakan dirinya pingsan karena terlalu bersemangat ingin segera pergi ke pertunjukan, sehingga dirinya harus dirawat di rumah sakit. Namun ternyata, meskipun kelihatannya baik-baik saja, Kaori menderita sebuah penyakit yang cukup berbahaya. Bahkan untuk berdiri saja, Kaori sangatlah kesulitan. Beberapa hari kemudian, Kaori diizinkan pulang dari rumah sakit. Dia pun kemudian pergi menemui Kosei, lalu mereka pun pergi berkencan. Pada malam harinya, Kaori mengajak Kosei ke sekolah untuk mengambil tas Kaori yang tertinggal di kelasnya. Namun ternyata itu cuma alasan Kaori saja karena dia ingin melihat bangkunya untuk terakhir kalinya. Lalu Kaori pun mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah penyakit yang mematikan dan umurnya tidak akan lama lagi. Dari sinilah Kosei baru mengetahui kalau di balik keceriaan Kaori ternyata menyimpan rasa sedih yang mendalam. Pada saat akan pulang, tiba-tiba Kaori pingsan, lalu Kosei pun segera membawa Kaori ke rumah sakit. Saat sadar, Kaori lalu meminta maaf pada Kosei karena telah membuatnya cemas dan selalu bertindak egois padanya. Sejak saat itu, Kosei tidak pernah lagi bertemu dengan Kaori. Dia juga selalu menolak ajakan dari Watari untuk menjenguk Kaori ke rumah sakit. Kosei bukannya tidak mau menemui Kaori, namun dia hanya tidak tahu harus berkata apa jika dia bertemu dengan Kaori nanti. Beberapa hari kemudian, Kosei bertemu dengan Tsubaki di taman. Lalu Tsubaki mengatakan, "Apa Kosei menyukai Kaori?" Kosei pun mengiyakan pertanyaan dari Tsubaki. Lalu Tsubaki berkata kalau Kaori hanya menyukai Watari bukan pada dirinya. Namun Kosei tetap kekeh dengan perasaannya. Tsubaki pun lalu mengatakan agar Kosei menemui Kaori dan mengungkapkan perasaannya sebelum dia menyesal seperti dirinya saat ini. Lalu Tsubaki pun meninggalkan Kosei sendirian. Setelah merenungkan perkataan Tsubaki, Kosei pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Kaori di rumah sakit. Lalu kemudian Kaori mengajak Kosei untuk makan di atas rumah sakit. Di sana Kosei mengajak Kaori untuk bermain musik bersama lagi. Dan dirinya pun memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya pada Kaori saat itu. Namun Kaori tidak menjawab perasaannya kala itu. Setelah pertemuan itu, Kaori memberanikan diri untuk menjalani operasi, meskipun tingkat keberhasilannya sangatlah rendah. Semua itu dia lakukan agar bisa menempati janjinya bermain musik bersama Kosei kembali. Saat operasi berlangsung, secara bersamaan Kosei sedang mengikuti kompetisi piano. Lagu yang dibawakan Kosei seperti surat cinta yang ada dalam dirinya untuk Kaori. Di dalam hati Kosei berkata
kalau dia berterima kasih bisa bertemu dengan Kaori. Karena berkat Kaori, dirinya bisa bermain piano lagi dan bisa tampil di panggung yang megah seperti sekarang. Saat di pertengahan lagu, Kosei seperti melihat Kaori yang sedang bermain musik bersamanya. Kaori juga terlihat sangat cantik dengan gaun putih yang dia kenakan. Lalu Kaori menghentikan permainan biolanya dan tersenyum ke arah Kosei. Dia seperti mengucapkan ucapan selamat tinggal sampai pada akhirnya penampakan Kaori pun menghilang dan musik pun berakhir. Beberapa hari kemudian pun berlalu. Terlihat Kosei sedang memegang surat yang Kaori tulis untuk dirinya. Di dalam surat itu, Kaori mengungkapkan semua kebohongannya. Karena sebenarnya, dari kecil Kaori sudah tertarik pada Kosei. Kaori pertama melihat Kosei sedang memainkan musik di acara sekolahnya. Sejak saat itu, Kaori bertekad ingin menjadi musisi seperti Kosei dan bisa tampil bersama di sebuah pertunjukan. Maka dari itu, Kaori belajar main biola. Namun, setelah ia mahir bermain biola, Kosei malah berhenti menjadi seorang pianis. Kaori juga mengatakan kalau dirinya sangat senang bisa satu sekolah bersama Kosei. Namun karena merasa kalau dirinya tidak memiliki celah untuk dekat dengan Kosei dan umurnya yang tidak akan lama lagi, Kaori pun membuat sebuah kebohongan kalau dirinya menyukai Watari agar dirinya bisa mendekati Kosei kala itu. Kaori juga meminta maaf pada Tsubaki kalau dirinya telah egois karena dia tahu kalau Tsubaki memiliki perasaan pada Kosei. Namun, ia tetap kekeh ingin dikenalkan pada Kosei kala itu. Namun semua itu dia lakukan agar Kosei bisa terus mengingatnya meskipun Kaori hanya ada sesaat di dalam hidupnya. Di akhir surat, Kaori pun mengatakan kalau dirinya sangat menyukai Kosei, bertandakan Miyazuno Kaori. Di akhir cerita, terlihat Tsubaki dan Watari yang mengunjungi Kosei di ruang musik dan film pun berakhir. Tamat. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih semangat membuat video-video terbaru yang lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa.